Oke, terima kasih. Saya Doni Stefanus Stefanasi. Di sini saya akan membahas suku dari suku saya itu suku Boti yang dari TTS di NTT. Pertama itu tentang geografi suku Boti. Baik, geografi suku Boti itu eh, pertama itu dia terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT. Yang kalau dilihat dari peta itu sekitar 2 sampai 3 jam dari Soe, yaitu di mana kota Soe itu ibu kota dari TTS itu sendiri. Ya gitu. Seterusnya yaitu lahan kering. Lahan kering dari tempat suku Boti ini yaitu daerah perbukitan tandus dan sharing sangat tergantung pada curah hujan yang sangat tinggi. Jadi saat di tempat situ pada saat hujan turun itu mereka sangat membutuhkan air, terutama di bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari itu mereka biasanya sangat butuh air di saat itu. Seterusnya itu isolasi alami. Geografis berperan besar melestarikan adat, melindungi budaya mereka. Di mana geografis di sana itu sangat dingin ya. Jadi mereka sangat di mana ya pada malam hari sangat dingin dan mereka membutuhkan udara hangat biasanya. Selanjutnya itu sejarah dan identitas suku Boti. Eh, dari suku Boti itu mempunyai raja. Yang pertama itu keturunan raja. Eh, mereka keturunan raja terakhir timur menjaga sisi leluhur mereka. Jadi di Boti itu masih memakai raja, raja kerajaan di mana eh, anak dari raja, keturunan raja itu akan mewarisi tahta mereka di daerah tersebut. Yang kedua itu keyakinan halaik, yaitu menganut agama asli halaik yang menghormati leluhur, Wisneno, dan Wispa. Yang ketiga itu ketahanan adat. Adat di sana itu mereka menolak modernisasi untuk identitas. Tidak ada listrik, jalan, sekolah, dan formal. Makanya kalau kita datang ke sana itu bukannya karena pemerintah tidak membantu, tapi memang adat di sana mereka menolak untuk modernisasi dari luar masuk ke tempat mereka. Yang keempat itu Raja Adat dipimpin oleh seorang Naiboti. Raja Adat ini menjabat seumur hidup sampai mereka mati dan nanti anak raja itu yang akan mewarisi tahtanya. Yang kedua itu budaya dan adat istiadat suku Boti. Pertama itu filosofi hidup, prinsip mandiri sederhana harmonis berampingan dengan alam semesta. Yang kedua itu swasembada, itu hampir 100% kebutuhan diproduksi sendiri, pangan, pakaian, dan rumah. Jadi karena mereka tidak menerima hal modernisasi dari luar, jadi otomatis mereka memproduksi hal pangan mereka sendiri. Yang ketiga itu mereka mempunyai rasa gotong royong, di mana sistem sosial dalam pertanian membangun rumah adat bersama. Mereka sangat menjunjung tinggi kebersamaan, jadi kalau membangun rumah, tempat adat, itu mereka melakukannya secara bersama-sama. Yang keempat itu nilai-nilai luhur, di mana mereka menjunjung tinggi kejujuran, kebersamaan, dan hormat hormat yang sangat tinggi. Di mana mereka melakukan itu terhadap alam dan leluhur-leluhur mereka. Selanjutnya itu eh, sistem ekonomi. Sistem ekonomi dalam suku Boti ini sangat terdiri dari tiga. Yang pertama itu hierarki sosial, di mana struktur sosial sangat hierarkis, yaitu raja adat, pemimpin spiritual, dan pemerintah. Yang kedua itu solidaritas kuat, di mana ikatan kekeragaman dan gotong royong dalam sebuah aspek kehidupan. Yang ketiga, ekonomi subsisten, yaitu pertanian, jagung, sorghum, pertanian kecil, kerajaan tenun ikat, di mana
Di suku Boti itu mereka bergantung sangat bergantung dengan pertanian dan kerajinan-kerajinan seperti tenun ikat. Selain itu, pelestarian budaya dan tantangan modernisasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, komitmen pelestarian. Mereka menolak modernisasi, menjaga kemurnian budaya, strategi adat dan mereka. Yang kedua yaitu ancaman. Perubahan iklim, keteringan ekstrim, tekanan ekonomi, pengaruh luar. Yang ketiga, edukasi adat. Pengetahuan adat dan bahasa dawan diajarkan turun-temurun ke komunitas atau orang yang tinggal di situ. Setelah itu gizi dan kesehatan masyarakat terbagi menjadi empat, yaitu empat ada empat, yaitu pola makan lokal, di mana dalam suku Boti itu ada jagung, sorghum, ubi, sayuran, kebun, labu, dan kacang-kacangan yang sangat melimpah di sana. Yang kedua itu sumber protein. Mereka mendapat protein dari ternak kecil seperti babi, ayam, ikan hasil tangkapan mereka, dan hasil buruan jika ada. Yang ketiga itu kesehatan tradisional. Mereka memakai ramuan herbal dari alam sekitar, yaitu dukun adat untuk menangani medis mereka. Jadi saat melahirkan atau keadaan medis, mereka masih mempercayai dukun-dukun yang ada di sana. Yang keempat itu potensi tantangan. Tantangan terbesar dalam suku itu yaitu rentangan gizi mikro saat kemarau panjang. Jika kurang variasi pangan itu, di mana mereka daerah itu sangat panas. Jadi pada saat musim panas atau kemarau panjang itu mereka sangat bergantung, sangat kesusahan untuk mencari air, di mana mereka sangat membutuhkan air dan eh, sangat bergantung pada curah hujan. Kesimpulannya, harmoni dan ketahanan sumber ada kesimpulannya ada tiga. Yang pertama itu pelajaran Baraga. Kearifan lokal, kemandirian, ketahanan hadapi perubahan zaman. Jadi kita bisa belajar dari mereka itu kemandirian. Mereka dapat bekerja mandiri, melakukan hal-halnya dengan sendiri seperti tenun ikat tadi, dan mereka tidak terpengaruh dengan dunia luar seperti perubahan zaman dan modernisasi. Mereka masih tetap dengan budaya mereka. Yang kedua itu masa depan, keseimbangan pelestarian adat, adaptasi tantangan eksternal. Mereka masih kayak belum beradaptasi dengan dunia luar, jadi mereka belum gampang terpengaruh. Yang ketiga itu warisan tak ternilai. Suku Boti contoh masyarakat harmonis, hidup dengan alam dan tradisi. Mereka sangat menjunjung tinggi alam dan tradisi-tradisi mereka. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.